Hai, perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah Bahasa Indonesia. Kami merupakan perwakilan dari program studi S1 Sistem Informasi Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan kegiatan field trip di Masjid Cengho, Surabaya. Perkenalkan, nama saya Rakin Krisna Dewangga dengan NIM akhir 044. Saya Sultan Nafi Atalah dengan NIM belakang 059. Saya Firda Adisti dengan NIM akhir 063. Saya Tegar Anwar Masyuda dengan NIM akhir 030. Saya Muhammad Mustafa dengan NIM akhir 046. Saya Mirza Amir Faizi dengan NIM akhir 045. Saya Saifullah Satria Pamungkas dengan NIM akhir 078. Duh, kok kosong? Perkenalkan, saya Zalfurna Warsono dengan NIM belakang 010. Nah, berhubung kita udah kenalan, ayo kita langsung aja ke Masjid Cengho, Surabaya. Surabaya memiliki tempat dan bangunan bersejarah, mulai dari zaman kerajaan, zaman peninggalan Belanda, hingga zaman penjajahan Jepang. Di antara berbagai peninggalan tersebut, terselip satu budaya, yaitu dari unsur Cina yang sudah ada sejak dari zaman kolonial yang ada di bumi Nusantara ini. Peninggalan tersebut salah satunya adalah kelenteng. Kelenteng merupakan tempat ibadah bagi penganut kepercayaan Konghucu. Nah, Surabaya sendiri punya loh masjid yang nuansanya seperti kelenteng. Untuk lokasinya sendiri ada di Jalan Gading, Surabaya. Nah, kalian mau tahu nggak nilai sejarah dan budaya yang ada di Masjid Cengho, Surabaya ini? Yuk ikutin kami terus. Keindahan seni dan budaya cukup kental di masjid ini. Masjid Cengho, Surabaya adalah masjid pertama di Indonesia yang menggunakan nama Muslim Tionghoa dan menjadi simbol perdamaian umat beragama. Masjid ini didominasi warna merah, hijau, dan kuning. Ornamennya kental nuansa Tiongkok lama. Pintu masuknya menyerupai bentuk pagoda. Terdapat juga relief naga dan patung singa dari lilin dengan lafaz Allah dalam huruf Arab di puncak pagoda. Menurut masyarakat setempat, dibangunnya Masjid Cengho Surabaya ini merupakan bentuk penghormatan pada Cengho, yaitu seorang laksamana asal Tiongkok yang beragama Islam. Di abad ke-15 pada masa dinasti Ming, yaitu pada tahun 1368 hingga 1643, orang-orang Tionghoa dari Yunan melakukan ekspedisi ke Asia Tenggara, termasuk ke Indonesia dengan mengemban beberapa misi, yaitu diantaranya berdagang, menjalin persahabatan, serta menyebarkan ajaran agama Islam di berbagai wilayah di Nusantara, terutama di Pulau Jawa. Tak heran, banyak masjid didirikan untuk mengenang jasa laksamana asal Tiongkok ini. Beberapa masjid Cengho dibangun dengan arsitektur khas negeri tirai bambu, menjadi suatu alkulturasi yang sangat apik dengan arsitektur khas Islam. Nah, kalian kan udah tahu sedikit nih tentang Masjid Cengho itu sendiri. Nah, kira-kira gimana ya pembangunan dan sejarah singkatnya dulu? Pembangunan Masjid Cengho atau yang dikenal dengan nama Masjid Muhammad Cengho Surabaya bertepatan dengan perayaan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada 15 Oktober 2001. Proses pembangunannya memakan waktu 1 tahun dan baru selesai seluruhnya pada bulan Oktober tahun 2002. Masjid ini didirikan atas prakarsa para sesepuh, penasehat, pengurus pembina Imam Tauhid Islam atau PITI, pengurus Yayasan Haji Muhammad Cengho Indonesia Jawa Timur, serta tokoh masyarakat Tionghoa di Surabaya. Komplek masjid ini dibangun di atas tanah seluas 3.070 meter persegi oleh arsitek Abdul Aziz. Perpaduan gaya Arab dan Tionghoa menjadi ciri khas dari masjid ini. Arsitektur Masjid Cengho Surabaya dapat dikatakan terinspirasi dari Masjid Nuji di Beijing yang dibangun pada tahun 996 Masehi, yang ditandai pada bagian atap utama dan mahkota masjid. Selebihnya, masjid ini memadukan gaya arsitektur hasil pencampuran budaya Arab dan Jawa. Nah, setelah kita membahas sejarahnya, ternyata pembangunan Masjid Cengho Surabaya ini mempunyai banyak unsur filosofis loh. Yuk, simak lebih lanjut. Sudut bangunan masjid ini berbentuk segi delapan seperti sarang laba-laba, yang dipercaya oleh masyarakat Tionghoa sebagai angka keberuntungan atau angka hoki. Sekaligus penggambaran kisah Rasulullah yang selamat dari kaum Quraisy berkat sarang laba-laba. Sedangkan di sisi utara, terdapat miniatur kapal Laksamana Cengho yang berlayar dari Cina untuk membawa misi perdamaian. Di dalam serambi masjid, terdapat 5 anak tangga yang menggambarkan 5 rukun Islam, sedangkan di bagian dalam masjid terdapat 6 anak tangga yang menunjukkan jumlah rukun iman.
Uniknya, masjid ini tidak memiliki daun pintu, sebagai tanda bahwa tempat ini terbuka bagi siapa saja yang ingin beribadah. Ya, baik Pak, mohon waktunya sebentar. Mungkin bisa perkenalan atas nama Bapak siapa? Saya Abdul Muhaimin. Asalnya Bapak dari? Saya Surabaya aja, Rungkut. Rungkut. Jadi Pak Muhammad dari Rungkut ya Pak? Ya. Jadi di sini saya izin bertanya Pak, jadi seputar Masjid Cengho yang ada di Surabaya ini. Jadi menurut Bapak sendiri, bagaimana sih Masjid Cengho yang ada di Surabaya ini terkait entah unsur sejarahnya atau budayanya atau misalkan akulturasi yang terjadi di dalam itu Pak? Ya, saya termasuk di antara yang biasa mampir sholat di sini dengan alasan karena saya melihat suasana beribadah di sini ini cukup cukup sadul lah gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat di sini kehidupan beribadah itu sangat bagus. Itu yang menyebabkan saya bingung ya. Tapi kalau dari faktor kesejarahan ya memang saya juga sedikit belajar tentang Masjid Cengho ini itu dikelola oleh organisasi yang namanya PITI. PITI itu PITI Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Ya, itu sekarang diganti menjadi Persatuan Islam Tauhid. Ya, Tauhid Indonesia itu yang sekarang ya. Jadi tidak menonjolkan etnisnya, tapi menonjolkan akidahnya. Ya, jadi itu yang yang saya tahu terkait dengan kesejarahan dari bangunnya Masjid Cengho itu. Itu ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ya jika mengganggu. Ya. Gitu. Terima kasih Pak Muhammad. Masjid sebagai bentuk akulturasi budaya Tionghoa ini dapat menjadi bukti bahwa kita sebagai bangsa Indonesia harus mampu menjunjung tinggi nilai persatuan. Di samping itu, kita tetap harus menerima keberagaman yang ada di Indonesia dengan saling menghargai satu sama lain. Hai, sekian kegiatan field trip dari kelompok 8. Terima kasih sudah menyaksikan video pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.